kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan, saudara. Saudara harus menyadari bahwa Alkitab ini diberikan oleh Tuhan untuk akhir zaman ini, perjanjian lama dan baru, supaya kita benar-benar pelajari dan jangan sampai kita mengalami seperti orang-orang Israel dan hamba-hamba Tuhan yang gagal. Maka dari itu, saudara, kita harus sadar ada dua macam cara setan itu bekerjanya. Setan itu tidak dapat mengadakan hal-hal yang baru, tetapi dia hanya memanfaatkan apa yang ada pada saudara. Dua macam cara kerja dia. Kalau saudara terlalu menggebu-gebu, saudara akan didorong supaya mendahului kehendak Tuhan. Tetapi kalau saudara malas, saudara akan direm supaya saudara tidak maju-maju. Perhatiin, cara kerja setan ini dua perkara ini. Maka dari itu kita harus belajar, benar-benar harus mengerti. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 dan 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang, yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Coba saudara perhatikan. Ayat-ayat ini saudara mengandung suatu pelajaran untuk kita sekalian, bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Suruh nginjil, suruh pergi kemana pergi, nurut. Sama dengan keadaan saudara saat ini enggak? Kalau saudara sedang cinta Tuhan, suruh apa saja Tuhan mau enggak? Kepengennya malah semuanya kasih Tuhan, betul dah? Iya dah. Karena sedang jatuh cinta. Saudara tahu apa saja dulu waktu pacaran, apa saja diminta dikasih toh? Sama ini ibu-ibu kalau minta bapaknya dikasih toh ya. Tapi sekarang kira-kira kalau minta gampang enggak? Susah enggak? Saudara tahu, perhatikan kita ya. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Kenapa? Soalnya saudara itu harus mengenal bahwa manusia itu tidak ada yang mengasihi orang lain, tetapi selalu mengasihi dirinya sendiri. Sehingga dia tidak memperhatikan keadaan daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di sini dikatakan ada yang pergi, ada yang datang. Lah, Tuhan Yesus ini dan murid-muridnya ini ngelayani orang berapa? Yang ngikuti Tuhan itu ribuan, betul enggak? Nah, kalau ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, ada kesempatan untuk makan, istirahat enggak? Lalu kalau tidak ada itu, murid-murid ini itu diisi apa? Saudara tahu? Dia melayani terus, tapi dia tidak diisi sendiri sama Tuhan. Akhirnya apa jadinya? Kosong. Saudara tahu, ini kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan itu di sini letaknya. Maka dari itu saudara, banyak hamba Tuhan bergelimpangan, jatuh, tidak lulus seleksinya. Kenapa? Karena mereka gagal, karena mereka kosong, tidak menyadari akan firman daripada Tuhan.
Karena menurut pandangan mereka, kalau mereka itu bekerja, melayani, itu melayani Tuhan. Tetapi Tuhan itu belum tentu senang. Sebabnya apa? Sebab dia menghendaki engkau sendiri dengan Tuhan. Coba contohnya, kalau saudara ini menggebu-gebu pelayanan terus, umpamanya ya ting ini, pergi terus setiap hari, kira-kira badannya capek enggak? Hah? Kalau sudah capek di rumah loyo enggak? Hah? Sembayangnya bisa konsentrasi apa enggak? Enggak bisa toh. Lalu suaminya si Jang ini bilang apa? Pulang teler dia. Lihat istrinya teler, anak-anaknya main sendiri. Kira-kira nanti rumah tangganya jadi apa? Berantakan, saudara. Coba perhatiin. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 8. Supaya saudara itu belajar dari firman Tuhan ini benar-benar menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jangan melampaui kehendak dia seenak sendiri, supaya jangan sampai nanti kecewa. Akhirnya kita kecewa semuanya, dan akhirnya kita bilang, loh aku ngelayani kok malah berantakan. Loh, saudara tahu? Di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang ke-1, 2, dan 3. Coba perhatiin. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Lalu apa yang terjadi? Kedua anak Samuel ini ditolak oleh orang Israel. Sehingga orang Israel minta seorang raja. Saudara tahu? Padahal kalau saudara perhatikan, hidup Samuel ini bagaimana? Luar biasa baiknya enggak? Hah? Melayani Tuhan dari pagi sampai malam sibuk. Dan saudara perhatikan, kalau saudara baca kitab Samuel ini, saudara akan tahu setiap hari dia berjalan dari Rama ke Beersheba, muter terus seluruh daerah Israel dikunjungi dia, karena dia hakimnya. Tetapi mengapa anaknya jadi tidak beres? Sebabnya apa? Hah? Tidak ada waktu buat anaknya loh. Anaknya kumpul sama siapa? Orang luar, yang korupsi, yang suka makan suap, yang tidak karu-karuan. Sehingga pada waktu Samuel tua, Samuel mengangkat anak-anaknya, orang Israel berkata, tidak mau kita mempunyai anak-anakmu menjadi hakim kita, karena dia tidak adil, dan dia menerima suap, dan dia tidak hidup dalam kebenaran seperti engkau bapaknya. Nah, mengapa anaknya tidak dapat nyontoh bapaknya? Sebabnya Samuel kerap kali pergi. Padahal anak itu kepengen lihat, paling gampang itu lihat papa mamahnya, betul enggak? Kalau saudara ngomong sama anaknya, baca Alkitab, tapi saudara sendiri tidak baca Alkitab, kira-kira anaknya bilang apa? Enggak baca sendiri kok ngomong. Merintah, betul enggak? Lalu kalau engkau tidak banyak sembayang, lalu kamu bilang sembayang, lalu anaknya bilang apa? Papa sendiri tidak pernah sembayang. Saudara bisa ngomong apa? Saudara tahu? Maka dari itu saudara perhatikan, belajar dari seluruh isi Alkitab. Terutama hamba-hamba Tuhan harus belajar dari pengalaman hamba-hamba Tuhan. Samuel gagal.
anaknya tidak jadian. Daud gagal karena dia jatuh dalam perzinahan, anaknya bunuh-bunuhan, dan anaknya pun jatuh dalam perzinahan. Saudara tahu? Maka dari itu, jikalau engkau di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru, belajar firman Tuhan. Dan harus ada waktu untuk keluarga, saudara tahu. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Artinya menyendiri bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus memberikan contoh dan saudara harus lakukan. Jangan ditipu setan. Kita perhatikan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, coba perhatiin. Murid-murid Tuhan Yesus ini harusnya nyontoh Yesus, enggak? Anak-anak dibawa, kenapa kok murid-murid marah? Yang dimarahi siapa? Anak-anak atau bapak ibu nih? Bapak ibu nih dimarahi. Sebabnya apa? Sebab itu bukan anaknya murid Tuhan. Saudara tahu, manusia tetap manusia, selalu mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau saudara tidak sadar dan memperhatikan anak-anakmu, siapa yang akan memperhatikan? Tidak ada, saudara tahu. Maka dari itu, pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, saya membaca Alkitab berpuluh-puluh kali dan saya lihat tidak hampir semua anak-anak hamba Tuhan gagal. Saya bilang, kalau engkau panggil aku mau suruh pergi-pergi anakku gagal. Enggak Tuhan. Buat apa membawa anaknya orang masuk surga, anakku sendiri Anda selamat, saya bilang. Tidak menjadi saksi. Lalu Yesus berkata apa? Maka aku suruh kamu membaca Alkitab ini, maksudku apa? Supaya kamu belajar dari pengalaman hamba-hambaku. Mereka gagal karena mereka tidak menurut kepadaku. Maka aku berikan Roh Kudus memimpin kau ke dalam seluruh kebenaran, dan kau akan tahu maksudku. Aku sendiri pun menghendaki supaya keluarga itu diselamatkan lebih dahulu. Pelayanan itu harus pelayanan keluar dan ke dalam. Saudara tahu, Yesus berkata apa? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Maka dengan sendirinya yang di luar akan menjadi bersih. Tapi coba perhatiin, apakah sekarang ini saudara membersihkan dalam dulu atau luar dulu? Banyak luarnya yang digosokin atau dalamnya? Banyak pelayanan keluar atau ke dalam? Ayo jujur coba. Keluar toh? Luarnya mengkilap toh? Dalamnya kayak apa nanti? Lama-lama jadi busuk, kamu bisa penyakitan diare kamu nanti. Saudara tahu? Makanya saya katakan, dan anak-anak ini pembentukannya ini pada waktu dia umur 8 tahun ke bawah dan sampai remaja. Kalau engkau nanti menghadapi anak-anak dalam pancaroba remaja, engkau akan lihat bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu belum tentu baik. Kelihatannya di rumah nurut, tetapi belum tentu hatinya. Dan munculnya kapan? Nanti kalau dia sudah berdiri sendiri, kamu akan lihat. Dan saudara, banyak anak-anak hamba Tuhan menjadi beban, menjadi penderitaan bagi hamba-hamba Tuhan, karena tidak sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Dan akan menjadi beban yang menyebabkan kemerosotan tingkatan dan kemerosotan karier dan kemerosotan percaya kita kepada Allah.
Saudara tahu, anak-anak dapat menjadi berkat, tapi dapat juga menjadi kutuk. Maka dari itu saudara, ini tugas daripada kita semuanya. Kita harus sadar, bagi waktu. Ada untuk Tuhan, ada untuk pelayanan untuk anak-anak Tuhan, dan ada untuk keluarga. Keluarga ini pelayanan. Jangan saudara kira kalau kita didik anak-anak, lalu kita melayani suami, melayani istri itu tidak pelayanan. Salah. Itu pelayanan. Justru pelayanan yang pertama Yesus berkata, bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Maka dengan sendirinya akan bersih di luarnya. Ini tanggung jawab saudara. Apalagi kamu ini melahirkan anak-anak, kadang-kadang kamu belum bertobat. Kamu dapat anak-anak belum bertobat. Sehingga benih itu, sifat dan perangai itu banyak dari turunan nenek moyangmu. Tahu nggak? Hati-hati. Kita perlu membersihkan terus menerus. Kita butuh waktu. Ini saya alami sendiri, saudara. Setiap hari saya doakan anak saya, tetapi kadang-kadang sifatnya muncul sampai saya kaget. Loh, kok masih ada ya? Lalu saya tangkingi terus. Dan itu membutuhkan perhatian. Tapi kalau saudara itu pergi terus, kelihatannya anakmu baik terus enggak? Enggak lihat apa-apa, saudara tahu. Dan saudara tidak tangking, saudara tidak bersihkan, saudara tidak basuh dengan air hidup, apa jadinya? Kotor. Pada waktunya muncul semua karat-karatnya, dan engkau akan menderita. Dan kalau engkau sudah menderita, setan ngomong apa? Melayani Tuhan gitu, kecewa terhadap Tuhan. Kalau kecewa terhadap Tuhan, Tuhan berkata, tidak ada bagian di dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan berkata, banyak orang berkata, aku mengajar dalam nama Yesus, aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Hati-hati saudara. Karena apa? Karena kita tidak belajar dari firman Tuhan dan kita tidak menerapkan apa yang Yesus kehendaki. Maka dari itu saudara, belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya belajar peka ini? Hati-hati, karena kerap kali karena saking cintanya kita kepada Tuhan, maka kepekaan kita ini menjadi salah. Dan setan itu tahu kalau kamu ini sedang ngebu-ngebu, dikasih suara seolah-olah baik. Dan itu kamu terima seperti suara Tuhan. Tetapi ternyata sebetulnya bukan, jerat. Sebab setan pun jerat melalui firman Tuhan. Maka dari itu saudara, Yesus sendiri mengajar. Murid-muridnya itu marahi orang tuanya anak-anak yang dibawa. Tapi Yesus berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia perhatiin. Lalu ia apa? Memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus sendiri memberi contoh. Anak-anak itu butuh apa? Kasih sayang, pelukan, dan penumpangan tangan. Loh. Apakah saudara lakukan hal ini setiap hari? Saudara tahu. Terutama anak-anakmu yang sudah mulai pancaroba, itu membutuhkan perhatian yang luar biasa. Kalau tidak, engkau nanti akan menanam duri dan kamu akan menuainya nanti, dan hatimu akan sakit
Maka dari itu kita harus benar-benar menyadari, saudara, kehidupan kekristenan ini Allah menghendaki kita menjadi sempurna. Bahwa manusia ini tidak ada yang mengasihi sesama manusia seperti Yesus. Semua mengasihi dirinya sendiri. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel kembali. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang ketiga mulai. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Jisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan perhatian ayat 6. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ditawan. Kenapa mereka mau melempari Daud dengan batu? Padahal istri Daud, harta Daud ya cukup habis. Saudara, kita harus belajar. Orang-orang itu yang ikut Daud, itu ditolong Daud. Berikan berkat dan makan dan jarahan oleh Daud. Tetapi mengapa pada waktu mereka terjepit, Daud yang dijadikan sasaran? Di situ Tuhan mengungkapkan bahwa tidak ada manusia yang baik. Kalau dia butuh, kalau tahu saudara ini melayani, saudara ditungguin, ngerengek minta ketemu saudara, betul enggak? Tapi kalau kira-kira sudah berhasil ketemu saudara, bilang apa? Lupa. Saudara tahu? Kenapa? Karena manusia selalu mengasihi dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang mencari Yesus karena dia butuh makan, dia butuh kesembuhan, dia butuh mujizat, dia butuh kelepasan. Dan kalau sudah dilepaskan Yesus, dia pergi, datang yang lain. Ini saya alami, saudara. Kalau saya sampai di rumah, di Bandung, telepon berdering. Kalau saya katakan, maaf Pak, saya sedang istirahat. Hamba Tuhan kok tidak mau melayani. Bayangin, saudara. Ya toh, Erna yang ngalami enggak? Dimaki-maki. Hamba Tuhan kok gitu? Saya bilang, hamba Tuhan itu manusia, tahu enggak? Saya bilang, kan harus melayani, korban dong. Oh, jadi saya melayani Anda, istri anak saya korbankan masuk neraka. Saya bilang, ya enggak gitu. Lah terus bagaimana? Saya bilang, saya kalau sampai rumah, saya pakai untuk pelayanan terhadap istri dan anak-anak saya. Tahu enggak? Saya bilang, saya sudah tinggalkan 2 minggu. Tapi saya butuh. Istriku enggak butuh, saya bilang. Saya enggak butuh, saya bilang. Ya butuh. Lah ya sudah, saya bilang. Kalau kamu mengharapkan saya, kamu akan kecewa. Harapkan Yesus. Saudara tahu. Tetapi kerap kali hamba Tuhan ini enggak berani. Nolak gitu enggak berani. Ya sudah. Layani. Akhirnya istrinya, suaminya, anak-anaknya kok pergi terus, nggak pernah di rumah. Kita dapat apa? Bayangin saudara. Akhirnya iblis masuk, memberikan panah-panah api itu untuk menusuk, dan terjadi roh perpecahan. Maka dari itu hati-hati. Kita harus tahu bahwa kehidupan kekristenan ini harus belajar dari Yesus. Yesus memberikan contoh bagaimana kita harus hidup. Dan keluarga harus pelayanan yang pertama. Untungnya saudara, saya ini dipanggil Tuhan setelah lulus jadi dokter praktek. Jadi saya tuh orangnya tidak sungkan. Karena apa? Dokter itu biasa. Artinya kalau sudah meriksa pasien, sudah selesai, silahkan keluar. Ya toh? Biasa toh?
Tapi saudara enggak biasa gitu. Kalau orangnya ngojak ngobrol, coba kalau saudara ngelayani, saudara bisa bilang berani gini, sudah selesai, silahkan pulang. Berani? Etna berani? Enggak berani toh? Enggak berani. Nah, orang itu kadang-kadang seneng numpahkan semua isi hatinya, sak jam enggak cukup. Betul? Sampai yang denger teler, sana ngocros terus. Lalu apa yang bikin jengkel? Nyeritain orang lain lagi. Keburukannya, kejahatannya orang lain dibongkar semuanya, belum nyeritain dirinya sendiri. Sing denger iki hamba Tuhan sampai teler. Untungnya model saya enggak gitu. Untungnya saya jadi dokter biasa. Saya enggak pernah. Pasien datang, tak saya tanya, apa keluhanmu ini? Oke, duduk, tak saya periksa, selesai, pulang. Pelayanan saya sekarang ya begitu. Kalau ada orang datang, ayo sembahyang, saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus omongkan ini? Sudah, kamu ngomong sebentar, saya katakan, Tuhan mengatakan ini, renungkan, pulang. Sampai dia bilang, hah? Loh, Pak Yusa tidak perlu dengar, tidak usah. Kenapa? Nah, Tuhan sudah ngomong, Tuhan lebih tahu, tidak urusan saya. Kalau saya suruh nerima semuanya, saudara, hamba Tuhan itu tong sampah. Tahu enggak? Hah? Lah tongnya tidak bawahnya bolong, dia bakal bau busuk terus enggak? Lah setiap hari yang datang itu kan enggak orang sama satu. Bau busuknya dia modelnya lain. Bau busuknya dia modelnya lain. Kita busuk. Si parune jebol. Karena apa? Setiap saat mencium bau busuk tok. Betul enggak? Contohnya begini. Saya kasih contoh. Ada seorang hamba Tuhan, dia selalu melayani seperti Yeting ini tadi ngomong, ke tempat kampung-kampung yang menderita. Coba, tiap hari kamu jalan lihat gitu terus, lama-lama pikiranmu terpengaruh enggak? Penderitaan. Lama-lama kamu jadi biasa menderita. Cara berpikirmu dan imanmu bisa rontok. Sebabnya apa? Sebab kalau kamu tidak diisi dengan Yesus, visimu menjadi berubah. Saudara tahu? Karena apa? Orang itu biasa ketemu orang lama-lama, contohnya anak. Anak yang diasuh sama sustere, nanti sifatnya sifat suster apa sifatnya bapaknya, mboknya? Hah? Aku ini pelayanan terus loh yo. Sifatnya anakku kok kayak susterku. Loh kenapa? Gak ada waktu. Padahal Tuhan ya tahu loh, aku ini sayang sama Tuhan. Lah ya Tuhan ya bilang dia tahu kalau kamu sayang, tapi kamu bekerja untuk pekerjaanmu. Kamu lebih sayang pekerjaanku daripada sayang aku. Betul enggak? Sama dengan kita. Kita itu terus terang kalau diberi berkat Tuhan, lebih sayang berkatnya atau lebih sayang Tuhan? Contohnya yang kalau kamu ada punya mobil baru, terus kesengsemen dok nih mobilnya atau kesengsemen dok nih Tuhan? Kan mobilnya diisi-isi dah, kesenggol dah. Aduh. Loh, kalau Tuhan lihat bahwa kamu berkatnya itu kesenggol kamu aduh, lah Tuhan ini mau senggol-senggol. Nggak sakit, saudara bilang. Ngerti nggak? Anak-anak kamu dia kepengen sepeda, terus dia main sepeda, terus siang malam mangan, ayo nak makan, nanti mah, sepedanan terus. Kira-kira saudara kerap kali bilang apa? Sepedam tak buang nanti, tahu nggak? Coba, bawa beli ke makanan lalu anaknya makan itu dah. Ayo makan nasi, enak ini, tak buang kok kowe. Nah ya, tidak nurut aku, betul nggak? Nah, saudara itu sama Tuhan Yesus melakukan gitu enggak? Enggak sadar toh? Enggak sadar toh? Saudara tahu bahwa kita ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar mengerti Tuhan Yesus menghendaki engkau untuk punya waktu dengan Dia. Dan waktu itu jangan kamu korbankan untuk pekerjaan. Engkau harus mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Makanya saya katakan, setiap pagi adakan waktu itu untuk Tuhan.
jangan diganggu gugat. Kemudian kamu perhatikan waktumu. Sebagian untuk anak-anakmu, jangan kamu ganggu gugat. Sebagian untuk suami dan istrimu, jangan kamu ganggu gugat. Sebagian lagi pelayanan. Bagi waktumu, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu tidak cemburu, cepat. Pelayanan apa itu sebetulnya cepat, saudara. Sebabnya apa? Hikmat Allah ada, ketemu seseorang, langsung Tuhan memberikan hikmat marifat, langsung kamu tahu orang ini problemnya begini, berikan ini, selesai, pulang. Saudara tahu. Tapi kerap kali kita sungkan sama orang. Wah, ndak enak ya Pak kalau diusir. Belum selesai. Saudara tahu. Dan akhirnya saudara tidak sungkan sama Tuhan. Kurang ajar enggak? Sungkan sama manusia, tidak sungkan sama Tuhan. Mengorbankan Tuhan lebih dari segala-galanya. Nanti kalau kamu sudah loyo, teler, hati-hati. Ada seorang hamba Tuhan. Dia cinta Tuhan, seorang pintar, orang asing. Dia luar biasa pelayanannya dari pagi jam 7 sampai malam jam 10. Setiap hari dia tidak kawin. Perempuan lagi, seorang sarjana. Dia cinta Tuhan. Lama-lama kosong melompong, kering, sampai akhirnya bilang gini, aku ini melayani Tuhan, kok lama-lama jadi gini. Sampai dia bisa tanya, saudara, Tuhan itu ada enggak ya? Bayangin, saudara. Datang kepada saya itu bilang gini, saya bilang gini, loh, kamu ini sarjana teologi, kamu ini jagoan, kamu ini terkenal, kamu ini dia harus hormati semua orang. Kenapa kamu datang pada saya? Pada waktu dia ngomong, saya berdoa, Tuhan apa? Kasih tahu, aku tidak suka yang dilakukan. Mengapa? Dia kalau datang kepadaku malam hari sudah loyo lalu sembahyang sambil tidur. Bagaimana aku beri dia air hidup setiap kali datang sudah loyo dan tidur? Saya bilang begitu, dia kaget. Oh ya, memang begitu. Betul, itu betul, itu betul. Salah. Tuhan berkata, mau bertobat, minta ampun, dan kamu mulai ambil waktu khusus untuk Yesus. Dan jaga dirimu. Karena Tuhan berkata, dirimu, tubuhmu ini adalah bait Allah. Dan saudara harus sadar bahwa kemampuan manusia ini terbatas. Kau perhatiin, kenapa Tuhan Yesus cuma melakukan siang hari malam sampai dia mengatakan kepalanya untuk istirahat, dia istirahatkan saja, tidak ada. Dan Tuhan hanya kuat 3,5 tahun, saudara tahu? Mengapa? Karena tubuh manusia ini terbatas kemampuannya. Maka dari itu saudara harus sadar, kamu harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk membagi waktumu. Mana pelayanan, mana untuk anak-anak, mana untuk istri, mana untuk suami, mana untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, saudara tahu. Itu yang Tuhan mau. Dan apabila itu kau lakukan dengan setia, kau akan melihat pelayananmu itu akan berkembang dan berkatmu itu luar dan dalam, rohani dan jasmani. Kenapa? Kamu sehat, bait Allahnya seneng, Allahnya yang tinggalnya seneng. Coba kalau kamu tinggal di dalam rumahmu tidak pernah kamu bersihin. Karena saking sibuknya pelayanan di luar, sawangnya banyak, segalanya banyak. Yang tinggal di rumah kira-kira seneng nggak? Saudara kalau tidak seneng, Tuhan Yesus seneng apa? Saya kerap kali dikasih tahu Tuhan, banyak hambaku menjadi pengerja-pengerja, tapi tidak menjadi pengabdi-pengabdiku, tidak menjadi penyembah-penyembahku. Mereka hanya melakukan apa yang dia senang, bukan yang melakukan apa yang aku senang. Saudara, ini kehidupan kekristenan kita, supaya saudara dan saya sadar bahwa hidup kekristenan itu harus seimbang.
Jangan sampai pincang. Banyak anak-anak Tuhan suaminya bekerja setengah mati, istrinya pelayanan, suaminya pulang hilang. Makanannya enggak ada. Wah, belum selesai. Jajan di luar, kecantol, bilang, waduh aku melayani Tuhan kok suamiku digondol orang. Saudara tahu, salah siapa? Salah siapa? Tuhan berkata, siapa salah? Karena engkau tidak bijaksana. Kau tidak indah di hadapan hadiratku. Sehingga engkau kehilangan visi. Ini loh saudara. Maka dari itu kita tidak perlu takut dan khawatir, tetapi peka terhadap pimpinan Roh Kudus, menjaga motivasi yang bersih. Dan saya yakin hikmat Allah, marifat Allah akan diberikan tahu kepadamu. Mana bagian Tuhan, mana bagian keluarga, mana bagian pelayanan, supaya kemuliaan Allah nyata. Sebab saudara melayani kemana-mana, itu lo baik ya. Lalu masuk ke rumah saudara, lalu ketemu anakmu, lalu orang yang kamu cari ini tidak ada, ngomong-ngomong sama anaknya, bagaimana papamu itu baik ya? Baik apa? Loh, kalau sama tante ya baik. Bagaimana kira-kira orang yang kamu layani akhirnya kecewa enggak? Saudara tahu? Banyak keluarga berantakan. Karena apa? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Maka dari itu saudara, saya mengucap syukur. Tuhan berkata apa? Aku jamin. Anak istrimu aku peliharakan. Tetapi engkau harus bagi waktu. Makanya saya tidak peduli. Setiap bulan saya mesti ada di rumah. Minimal 10 hari. Pelayanan saya kurangi. Saya banyak pakai untuk keluarga. Dan 1 tahun sebulan istirahat untuk keluarga. Jalan-jalan, rekreasi. Hamba Tuhan bilang, orang lain bilang, Pak, kok ada liburan? Yesus ada perjanjian dengan saya. Ada liburan. Saya tidak peduli. Jangan gitu dong Pak. Pelayanan padat. Padat biar padat. Yesus punya hak. Yesus punya maksud. Dan Yesus punya cara sendiri. Hambanya Tuhan mau merintah gampang. Kalau Tuhan mengatakan istirahat, istirahat saya. Kalau saya sebulan istirahat, saya tidak melayani saudara. Ada telepon, Pak konseling, maaf sedang istirahat. Kemarin dulu ditelepon di Jakarta, Pak ini kesempatan tidak 1001 kali Pak. Kenapa? Wah eksekutif Pak, para menteri datang Pak, supaya Pak Yusak mau membawa firman Tuhan. Sedang libur, kesempatan ketemu Pak Radius, Pak Domo, Pak Murdani, Pak Sumarlin, jenderal pun tidak apa-apa. Saya sudah biasa ketemu Yesus. Saudara tahu, kita kerap kali tidak taat dan setia, tetapi kita mengingkari janji kita sendiri. Tidak, apapun boleh terjadi. Yang penting Yesus, saudara tahu, karena dia segala-galanya bagi kita. Dan kita akan menyenangkan hati Yesus. Yesusnya senang dan saudara akan dibela Yesus. Hebat, luar biasa. Ini hidup kekristenan. Mulai saat ini minta hikmat Allah. Pembagian waktu itu apa? Bagaimana? Dan kau lakukan. Saya jamin hidupmu akan dimuliakan oleh Allah. Di dunia dan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan pada siang hari ini Tuhan buat anak-anak-Mu mengerti. Sehingga anak-anak-Mu boleh mempunyai marifat, hikmat yang daripadamu untuk membagi waktunya. Untuk mana untuk Tuhan, mana untuk keluarga, dan mana untuk pelayanan. Supaya kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan nama Tuhan dipuji-puji dan dimuliakan. Karena melihat kemuliaan Allah ada di mana-mana. Jangan sampai Tuhan cinta kita kepadamu dimanfaatkan iblis. Sehingga kami didorong dan terjungkel. Dan akhirnya kita kecewa dan menangis di hadapan-Mu.
Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur kalau hamba-Mu Engkau boleh kasih pengalaman-pengalaman yang nyata, sehingga hamba boleh berikan kepada mereka, dan apa yang Engkau pesankan hamba sampaikan sesuai dengan firman-Mu. Karena ini semua adalah milik-Mu. Kami tidak mau gagal seperti Samuel, Tuhan. Anak-anaknya gagal. Kami tidak mau gagal seperti Daud, Tuhan. Anak-anaknya saling rebutan dan bunuh-membunuh. Kami mau seperti Yesus. Anak-anak kita menikmati kehangatan pelukan kita dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara. Amin. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam hidup kami, supaya kemuliaan Bapa nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar akan kesaksian daripada saudari kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa sekarang ini waktunya, saudara, sudah amat singkat. Kita harus tahu bahwa kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan di dalam tiap-tiap keluarga itu minimal satu orang yang benar-benar mengenal akan Allah kita. Sebab apa? Kita belajar daripada firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat-ayat ini sudah dari permulaan, saudara. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana perlunya setiap rumah tangga ada satu orang yang benar di hadapan hadirat Allah. Kita perhatikan apa yang kita dengarkan kesaksian tadi, saudara. Saudari kita ini mendapatkan mujizat, mendapatkan pengenalan akan Allah secara pribadi. Karena ada satu orang di dalam keluarganya, yaitu siapa? Maminya, ibunya. Nah, ibunya ngomongnya bagaimana? Kalau engkau mau sembuh, ada satu orang yang sanggup menyembuhkan kau, Yesus. Datang kepada dia, lutut di bawah kaki dia. Betul tak? Kenapa ibunya berkata begitu? Kenapa ibunya tidak berkata, sini datang, tak sembayang ke? Hah? Kira-kira kalau saudara suruh anak ini suruh datang ke tempat dia disembayang ke, dia mengenal Yesus di dalam ibunya atau dia mengenal Yesus secara pribadi? Dia mengenal Yesus melalui ibunya. Tapi kalau dia suruh datang kepada Yesus secara pribadi, dia mengenal Yesus dengan perantaraan siapa? Sendiri. Ini rahasianya, saudara. Kita kerap kali jadi orang Kristen masih punya sifat perangai, pandangan yang lama. Saudara, kita harus sadari, kita harus keluar dari cara berpikir dan pandangan kita yang lama. Bahwa kita, kalau orang dunia ini menghadapi kesulitan, dia selalu cari apa? Hah? Cari orang pinter, betul nggak? Hah? Nah, kenyataan
Orang-orang Kristen zaman sekarang ini masih sama enggak sama orang dunia? Masih banyak yang sama atau sedikit? Masih banyak yang sama. Kalau kesulitan cari siapa? Pendeta. Cari hamba Tuhan. Betul enggak? Apa bedanya? Sama toh? Makanya kamu pasti kecewa. Kenapa? Yesus tidak ingin kemuliaannya diambil oleh orang lain. Yesus mau kemuliaannya hanya untuk Bapa. Melalui Dia. Sebab Dia yang diutus oleh Bapa. Maka dari itu saudara, Yesus selalu berkata apa? Belajarlah kepadaku. Karena Dia Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Tapi kita kerap kali susah, saudara. Kalau tidak ngalami sendiri itu sulit. Manusia ini karaten, benar-benar sulit. Cara berpikir kita ini sudah kebiasaan seperti yang lama. Jadi susah untuk meninggalkan yang lama dan kembali yang baru. Maka dari itu saudara, kita harus baharui, mulai belajar, mulai mempraktekkan. Kalau tidak praktek sendiri, itu tidak bisa. Kalau tidak praktek ngalami sendiri, itu tidak mungkin, saudara. Saudara akan mengenal akan keberadaan, kemujizatan dan penguasaan Allah yang luar biasa. Maka saya kerap kali selalu katakan, saudara, alami, saudara, alami. Tapi kalau saudara suruh ngalami, waduh berat Pak. Lebih baik langsung gitu loh Pak, ya dah. Mau enaknya saja dah. Nanti kalau sudah seperti diteluk, telat kamu. Bom sudah di sana sini, masuk lubang perlindungan pun dikejar bom. Baru kapok kamu nanti. Tuhan ini tidak ada. Sekarang ini kesempatan bagi saudara dan saya untuk belajar, praktek, ngalami sendiri. Kalau tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan kenal. Tetapi untuk mengalami itu, mau enggak penderitaannya? Harus. Saudari tadi yang saksi tadi setelah dia ketemu Yesus luar biasa itu, ngalami enggak kanker dulu? Ngalami enggak penderitaan dulu? Ngalami enggak buta dulu? Ngalami. Tapi sekarang dia bisa membuktikan bahwa Allah itu luar biasa. Kira-kira kalau ngalami kesulitan lagi, mesem atau malah ngomel? Mesem, sudah pernah ketemu, sudah percaya, sudah dengar sendiri. Saya selalu kalau katakan Tuhan Yesus itu luar biasa, dia ngomong, saudara tidak pernah percaya. Kenapa? Tidak pernah aku ngalami. Tapi kalau sudah ngalami, saudara akan percaya bahwa luar biasa Allahku. Coba kita lihat di dalam bilangan ini. Supaya saudara itu mengenal akan Allahmu yang sesungguhnya. Mengapa dibiarkan Tuhan kita disuruh mengalami segala perkara itu? Sebab Tuhan itu mau mendidik, mau mengajar saudara dan saya. Supaya kamu kenali akan Allahmu. Nanti kalau di rumah, saudara baca akan firman Tuhan di dalam bilangan 14 ini. Tetapi saya akan petik bilangan 14 ini. Saya akan petik ayat 35. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Kenapa Tuhan berkata begitu? Sebab Tuhan mau menyatakan bahwa bagaimana saudara hidup di luar Tuhan dan engkau hidup di dalam Tuhan. Ini kata-kata Tuhan Allah sendiri kepada kita.
Di dalam ayat yang ke-32 mulai, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya. Perhatikan, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Saudara mau ndak dididik Tuhan? Lebih baik nurut atau sudah dipukul dulu baru kamu mau nurut? Terserah, kamu boleh pilih kok. Kalau kamu mau dipukul dulu, rasain biar gepeng. Sebab Allah sudah berkata, supaya kamu tahu rasanya kalau engkau disertai Allah dan engkau tidak disertai Allah. Maka dari itu saudara, firman Tuhan di dalam ayat ini dia berkata keras sekali kepada orang-orang Israel. Dan saudara harus sadar, saudara dan saya ini orang Israel rohani. Dan kalau Allah memperingatkan kepada kita supaya kita ini sadar, sementara saudara belum ditinggalkan oleh Allah. Sebab kalau engkau sudah ditinggalkan oleh Allah, penderitaan demi penderitaan engkau pasti alami. Sebab kamu akan jadi bulan-bulanan setan. Ada seorang perempuan, dia pada waktu kecil dia mengenal Tuhan. Kemudian setelah besar dia murtad. Dia kecewa terhadap Tuhan. Setelah dia kecewa beberapa tahun, dia bertobat kembali. Dan dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia akhirnya berdoa begini, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Buat Tuhan aku supaya mengalami, supaya aku jangan sampai murtad lagi. Sebab pada waktu dia murtad, lalu dia dihajar oleh Tuhan, dan dia kembali bertobat, lalu dia berkata, Tuhan, kalau aku tidak ngalami sendiri, aku bisa murtad lagi. Akhirnya Tuhan berkata apa? Oke, kamu minta? Oke. Dan aku tahu kalau aku tidak beri kamu pengalaman yang luar biasa, kamu bakal murtad lagi. Lalu dia bilang, iya Tuhan, betul. Beri aku pengalaman. Nah, saudara berani ngomong seperti itu? Apa terjadi? Tuhan dengar akan permohonan dia. Dia dibawa dalam neraka. Dalam alam maut. Dibawa masuk ke tengah-tengah bumi. Dan dia ditunjukkan oleh Tuhan alam maut. Di situ ada ketemu setan. Di situ setan sedang menyiksa orang. Di situ setan sedang mengejek, mengajar dan membuat bulan-bulanan manusia. Daging ini sampai rontok semuanya. Dan Tuhan berkata, kamu lihat? Ya Tuhan. Tidak cukup, kamu harus ngalami. Dan ternyata dia ditinggal Tuhan di alam maut 40 hari. Tuhan berkata, kamu tinggal di sini 40 hari, alami. Kalau kamu sudah ngalami sendiri, nanti kamu tidak bakal murtad. Dan ternyata dia pada waktu ditinggal, setannya datengin dia dan ketawa-ketawa bilang, sekarang saatnya aku buat mainan kamu. Lalu dia bilang, Tuhan tolong. Tuhan bilang, katanya mau ngalami. Rasain. Tinggal sama Tuhan.
40 hari penderitaan luar biasa. Sampai daging dia pernah dilolosi. Lalu perut dia dibuntung jungkir balikan. Lalu lidah dia tarik-tarik sampai sengsaranya luar biasa. Lalu setelah itu Tuhan datang. Lalu Tuhan bawa dia berkata, Tuhan, setelah aku ngalami di alam maut, aku tidak akan meninggalkan kau. Sengsaranya luar biasa. Dan rasa itu tidak pernah hilang seumur hidup. Tetapi sekarang dia tiap ketemu orang diinjili. Cepat bertobat, cepat bertobat. Tapi tidak banyak orang yang percaya. Maka dari itu saudara, memang sulit sekali untuk orang bisa bertobat dan tetap tinggal setia. Di Rusia ada sekelompok insinyur, dan itu ditulis di dalam koran, majalah yang sangat terkenal. Pengalaman daripada kelompok insinyur ini, dia mengebur bumi. Dia ngebur bumi. Untuk apa? Menyelidiki lapisan-lapisan bumi. Pada waktu dia mencapai 12 mil, bornya ini nyeplos. Berputarnya tuh cepat, luar biasa. Lalu dia berkata, wah kalau gitu bumi ini kosong bawa dalamnya. Tapi apa terjadi saudara? Pada waktu dicek, temperatur naik 2000 derajat Fahrenheit. Panas luar biasa. Lalu pada waktu bor ini ditarik, dikeluarkan lagi, dari lubang bor ini keluar asap. Asap ini berbentuk makhluk hidup. Dan mereka seluruh tim dari Soviet ini orang komunis semua loh. Ini dia melihat dan dia mengatakan, aku tidak pernah ketemu makhluk yang menyeramkan seperti itu. Kemudian bukan hanya itu saja, dan dia mendengar teriakan keluhan orang sakit penderitaan jutaan orang di dalam tengah-tengah bumi itu. Dan teriakan itu ditip. Tip itu disimpan untuk bukti bahwa ini bukan teori tapi fakta. Mereka takut, ketakutan luar biasa, dan belum pernah mendengar orang menderita seperti itu, dan jutaan orang. Dan apa terjadi saudara? Mereka bersaksi, ditulis di majalah itu. Aku adalah orang komunis. Aku tidak percaya akan isi Alkitab. Tetapi hari ini saya percaya, saya menemukan pintu neraka. Dan aku tahu ada neraka. Meskipun aku orang komunis. Dan aku hari ini menyatakan Alkitab itu benar. Bahwa alam maut itu ada di tengah-tengah bumi ini. Maka dari itu saudara, ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa Alkitab ini ya dan amin, benar. Tetapi saudara yang mendengar akan firman Tuhan, engkau hanya sekedar dengar, tetapi engkau tidak pernah mempraktekannya dan melakukannya. Kau akan mengalami kerugian demi kerugian dan kamu akan kecewa. Kalau sudah sampai waktunya, maka hukuman Allah akan tiba. Siapa yang dapat menyelamatkan? Hanya satu, dunia ini, Yesus. Saudara tidak sekedar bersyukur, tapi saudara dan saya dituntut oleh Yesus untuk seperti Dia. Bangsa Israel ini dimurkai Allah. Bangsa ini 40 tahun suruh berputar-putar dan suruh mati di padang belantara. Mengapa? Karena sebetulnya Allah mau membunuh mereka semua dalam sesaat. Tetapi karena ada seorang yang mempertahankan bangsa ini di hadapan Allah, Allah tidak jadi memusnahkannya. Kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-14
ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Perhatiin saudara, bangsa ini sebetulnya mau dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi karena satu orang, di dalam ayat yang ke-13, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini, yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan pada waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau ini nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kepada kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Perhatiin saudara, seluruh bangsa Israel diampuni karena siapa? Satu orang, Musa, yang berkenan di hadapan hadirat Allah. Saudara dan saya diampuni karena siapa? Yesus Kristus. Maka dari itu saudara, saudara di dalam keluargamu minimal harus ada satu orang yang benar di hadapan Allah. Kalau tidak, engkau tidak akan dapat membawa keluargamu diselamatkan di hadapan Bapa. Sebab ternyata firman Tuhan berkata, karena satu orang seluruh keluarga kena akibatnya, tetapi satu orang seluruh keluarga dibenarkan. Maka dari itu saudara, firman Tuhan berkata, kalau kamu satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Maka dari itu kalau saudara pada saat ini ada di tempat ini, kalau saudara sudah mendengar firman, jadilah berkat, jadilah orang yang berdoa syafaat untuk keluargamu. Buat mezbah tiap hari menghadap kepada Allah. Bawa keluargamu di atas mezbah itu, dan jadi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau menjadi berkat bagi keluargamu. Jangan jadi beban. Suami kalau dijak berdoa, gak usah, kamu sembahyang sendiri, Cak. Kalau suaminya sudah kenal Tuhan, istrinya diajak, ya kamu sembahyang sendiri. Sembahyang gak usah bareng-bareng. Tapi kalau mau nunut ke surga, mau. Kalau sulit, tolong sembayangin dong. Makanya kalau saya bilang, rasain lu, biar gepeng dulu.
Sebab ini firman Tuhan, saudara. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar. Kalau engkau mau masuk surga bersama-sama, jadi mezbah keluarga, buat mezbah keluarga. Maka di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, Allah akan turun tangan menolong kau. Kalau di dalam keluargamu ada satu orang yang menyenangkan Tuhan, biarpun Tuhan mau murka, mau menghukum sekalipun, Allah tetap melihat satu orang itu dan doanya tetap didengarkan. Dan hukuman itu ditunda sampai pada waktunya. Maka dari itu saudara, ini hidup kekristenan. Tuhan menyayangi saudara. Karena apa? Tuhan memberikan jalan-jalannya, memberi contoh. Yesus, kalau dia berfirman, selalu dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Bagaimana dapat membawa orang kepada Allah, berkenan kepada dia. Kita selalu dapat minta apa saja. Saudara, tidak ada di dalam dunia ini orang yang bebas daripada kesulitan, kesukaran. Orang tidak bisa lepas daripada sakit penyakit. Orang tidak bisa lepas daripada ekonomi. Orang tidak bisa lepas daripada ketidakdamaian di dalam keluarga. Tetapi hanya ada di dalam Yesus segala perkara dapat terjadi. Jangan saudara kira kalau orang seperti saya sudah menjadi hamba Tuhan, menginjil kemana-mana, lalu di keluarga saya tidak ada masalah. Tetap sama, 3 perkara tidak bisa lepas. Sebab apa? Sebab memang kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kalau ada wabah, otomatis kita terancam enggak? Otomatis. Sakit penyakit, kolera, demam berdarah, flu, terancam enggak? Terancam. Tapi di dalam Yesus dapat diatasi apapun. Coba saudara, nanti kalau Irak itu sudah pakai senjata biologi, kalau sudah pakai senjata kimia, sampai enggak ke sini? Enggak bisa lolos, saudara. Kena. Biarpun tentara Amerika multinasional pakai apa? Masker. Bakal dicopot enggak kalau ke WC? Hah? Lah kalau udaranya sudah kena semuanya, kena enggak airnya? Waktu copot-copot ke WC kena enggak? Kena. Dan mati sekalipun bakteri itu tidak bisa mati. Karena itu virus. Saudara tahu? Dan itu akan dibawa angin kemana? Ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Kamu terancam enggak? Hah? Kamu mau pakai masker terus? Hidup di rumah kaca terus? Tetap tidak bisa. Siapa yang sanggup melepaskan? Firman Tuhan jamin. Coba lihat di dalam Wahyu. Saudara tahu, kita ada jaminan, saudara. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Asalkan engkau menjadi pelaku-pelaku firman, segala masalahmu akan diatasi oleh Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau.
Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang dapat lepas siapa? Orang yang menurut firman Tuhan dan menantikan Tuhan. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan melanda dunia ini. Tapi yang dijamin siapa? Pelaku firman menantikan Tuhan. Dua perkara jangan lupa. Pelaku firman berarti dia baca firman. Lah kamu ini baca terus enggak tiap hari? Tidak, kamu mau sing mbok lakuke apa? Wong baca belum. Lalu menantikan. Orang yang menantikan Tuhan orang apa? Sembahyang. Ya toh? Jadi orang yang menantikan Tuhan itu yang penuh dengan berdoa sampai Tuhan berbicara. Itu orang yang akan lepas dari pencobaan. Apapun, perhatikan kesaksian tadi. Dia mendapatkan kesembuhan setelah Yesus berbicara. Loh. Orang mendapatkan kelepasan daripada ekonominya setelah Yesus berbicara. Firman-Nya yang akan digenapi, bukan pikiran kita. Maka dari itu belajar akan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Engkau akan mengalami. Saya saudara ngalami semuanya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Luar biasa Alkitab ini. Apa saja Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta engkau dapat. Benar. Aku minta apa saja dapat. Tapi mintanya sama Bapa, bukan minta sama manusia. Kita kerap kali masih punya pikiran yang lama, mengharapkan manusia, mengharapkan orang, kecewa saudara. Sebab Alkitab sudah berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Tujukan pikiran dan hatimu kepada Dia pribadi. Setiap hari isi hati dan pikiranmu dengan firman penuh-penuh. Sehingga menghadapi sakit penyakit, menghadapi ekonomi, menghadapi kenakalan keluarga, baik anak, baik istri, baik suami, tidak ada masalah. Karena apa? Hadapkan semuanya kepada Tuhan. Dengan penuh percaya pada firman Tuhan bahwa Allah kita akan menyelesaikan masalah kita. Tapi kita masih bingung. Bertindak sendiri. Anaknya tidak pulang, cari kalau bisa. Lah ketabrak-tabrak tidak ketemu malah. Gepeng malah. Saya kalau anak saya pergi, tak pulang-pulang. Istri saya selalu bilang, ini anak ini kok tidak pulang-pulang, pasti ada apa-apa. Saya bilang, sembahyang. Sekarang istri saya pekanya luar biasa. Anak saya jam 11 malam belum pulang karena mengantar kok tidak pulang-pulang. Dia berdoa. Wah, lalu dia bilang, doakan anakmu, bilang sama saya. Saya bilang, tidak apa-apa, bersama dengan Yesus. Tapi istri saya bilang apa? Doakan anakmu, mengalami kesukaran. Mungkin mobilnya keblowo. Betul, pulang-pulang. Kenapa nak? Kok baru pulang? Wah, mobilku kejeblos di lubang galian. Tapi, wah Tuhan tuh luar biasa Pak. Orang yang ndak ada apa-apa, justru orang yang di depannya itu rumah yang punya lubang itu, yang keluar yang setengah mati sampai brosot di kolong mobil saya, dia yang paling sibuk sendiri mengeluarkan. Kalau tidak ada dia, wah sudah repot, aku gelepotan semua. Dia bilang, kamu tidak usah, aku yang rumahku sini, aku tak yang gelepotan, aku gampang mandi. Aneh enggak? Tidak kenal.
Dia yang menolong dongkrak, dia yang melosot ke bawah mobil. Sampai dia bilang, heran aku. Tuhan kok bisa ngutus orang sampai mau baik hati kayak gitu. Allah. Firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, semua musuhmu didamaikan. Amin. Tapi engkau mau usaha sendiri. Bingung. Gak ada gunanya. Serahkan Yesus, dia kirim malaikatmu, ngomong saja, Tuhan kirim malaikatmu, bawa mereka pulang. Kalau perlu, seret Tuhan. Tidak nurut, gebuk Tuhan. Biarin, tidak apa-apa toh. Gepeng. Daripada nakal, lebih baik diajar Tuhan. Betul tidak? Lebih baik kamu yang ngajar atau diajar Tuhan? Diajar Tuhan lebih baik. Karena kalau diajar Tuhan, pasti dalam batas kemampuan orang itu mampu. Saudara, kita harus belajar percaya, serahkan semua dalam tangan Dia. Tidak ada yang mustahil. Di dalam Daud berkata apa? Tuhan, lebih baik aku jatuh ke dalam tangan-Mu, karena aku tahu Engkau penuh kasih, daripada aku jatuh ke dalam tangan manusia. Maka dari itu belajar firman Tuhan. Satu orang dalam keluarga harus hidup benar di hadapan Allah. Pertahankan keluargamu. Allah akan turun tangan untuk membela engkau. Setiap keluarga minimal harus ada satu. Karena Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Dan setiap saat Yesus ada, masalah demi masalah, angin ribut, banjir besar, apapun Yesus sanggup mengatasi, dan engkau akan berjalan bersama dengan Yesus mengatasi masalahmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan engkau tahu Tuhan bahwa engkau menghendaki setiap keluarga ada satu orang yang benar di hadapan-Mu dan mempertahankan keluarga demi keluarga. Hamba mohon kemurahan daripada-Mu, supaya Tuhan, waktunya apabila datang kesukaran, kesulitan, penderitaan, kekurangan, sakit penyakit, ada yang dapat menyenangkan hati-Mu, dan Engkau akan menolong mereka, melepaskan mereka keluar daripada masalah mereka. Karena hamba tahu Engkau tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu Engkau ingatkan kami, supaya kami tidak menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua perkara ini.